Nah ya. La kuf ba mame la khai. Ersatu la kuf. Kau kasar sukong nawilan rin. Ha? Kau ka nawilan rin. Deu le mangai. Kau ka. Deu le mangai. Kau kasar sukong nawilan. Nias adalah gugusan pulau yang jumlahnya mencapai 132 pulau, terletak di pantai barat Sumatera menghadap langsung ke Samudra Hindia. Pulau Nias yang sering disebut Tane Nihal, pulau dengan penghuni paling padat, menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk asli Pulau Nias adalah suku Nias yang biasa menyebut dirinya Ono Nihal. Ahli antropologi dan arkeologi meyakini bahwa orang Nias adalah salah satu suku tertua di Nusantara. Selain suku Nias, pulau ini juga dihuni suku Batak, suku Melayu, suku Aceh, dan etnis Cina. Pulau yang terkenal dengan budaya megalitik ini menyimpan berbagai misteri dan keunikan. Pulau yang luasnya sekitar 3.500 km persegi ini terbagi dalam 5 wilayah administratif, yakni 1 kota madya dan 4 kabupaten. Kabupaten Nias Selatan berjarak kurang lebih 120 km dari Gunung Sitoli. Ibu kota Kabupaten Nias Selatan adalah Teluk Dalam. Nias Selatan mempunyai luas wilayah sekitar 1.800 km persegi dan terdiri dari 104 pulau dan 18 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Lolowau. Kecamatan Lolowau adalah daerah pegunungan. Dapat ditempuh melalui jalan darat dari kota Teluk Dalam kurang lebih selama 2 jam. Kondisi jalan menuju Kecamatan Lolowau cukup baik, akan tetapi belum terdapat sarana angkutan umum. Mata pencaharian pokok penduduk di Kecamatan Lolowau sebagian besar adalah berkebun tanaman keras, seperti karet, kelapa, coklat, menanam padi, dan berkebun tanaman palawija. Sedangkan jenis ternak yang dipelihara sebagian besar adalah babi. Kecamatan Lolowau terdiri dari 41 desa, diantaranya adalah Desa Hilifadolo. Hilifadolo, desa yang terletak di perbukitan kering. Penduduk mendapatkan air dari pipa-pipa yang dialirkan ke pemukiman. Sebagian kecil menggunakan sumur dan menadah air hujan untuk kebutuhan air bersih. Nama Hilifadolo artinya adalah jalan lurus menuju gunung. Hili artinya gunung dan Fadolo artinya lurus. Desa Hilifadolo terbagi dari 4 lorong atau dusun. Mayoritas penduduk bertani pohon karet. Setiap keluarga biasanya mempunyai kebun karet sendiri atau menjadi penyewa kebun karet milik orang lain. Seperti halnya di wilayah Nias lainnya, di desa Hilifadolo menganut kekeluargaan berdasarkan sistem patriarki, yaitu garis keturunan ditarik dari garis ayah. Masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada lelaki dibandingkan perempuan. Warisan hanya diberikan kepada laki-laki, dan dalam memutuskan suatu perkara di keluarga, laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Inti pokok dari adat Nias ialah adat perkawinan atau yang biasa disebut Bewe Bawonguwalu.
Pihak mempelai laki-laki harus mempelajari 8 tingkatan hubungan kekerabatan dengan mempelai yang dilamarnya. Dalam adat perkawinan di desa Hilifadolo, ada banyak tahap yang harus dilalui. Mulai dari mameli atau proses pengenalan, famatua atau pertunangan, famezi aramba atau acara pemukulan gong untuk memberitahukan bahwa akan diadakan perkawinan pada hari yang ditentukan, fangualu atau pemberitahuan ke pemuka adat, famee atau famotu yaitu pemberian nasihat perkawinan kepada si gadis, pemberian jujuran atau bewe atau mas kawin. Pelaksanaan perkawinan yang biasa disebut dengan fanika era-era. Setelah pelaksanaan perkawinan di rumah orang tua mempelai perempuan dan pengantin dibawa ke rumah orang tua mempelai laki-laki, maka akan dilakukan acara adat yaitu famego, yaitu acara syukuran di keluarga laki-laki. Femanga gahe, yaitu berkunjungnya keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Famuli nuha atau famuli gama-gama, yaitu pemberian siri oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan setelah perkawinan. Kemudian ada acara pemberian pembekalan kepada pengantin perempuan. Famoto yaitu pemberian nasihat kepada pengantin perempuan dan laki-laki. Mereka juga akan diperkenalkan kepada jemaah gereja sebagai keluarga baru. Begitu banyaknya tahapan perkawinan yang harus dilakukan, sehingga membutuhkan banyak biaya, terutama pada acara puncak pelaksanaan perkawinan. Biaya banyak dikeluarkan untuk membeli babi saat acara pesta perkawinan, baik di keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga, maka semakin banyak babi yang akan dipotong. Biasanya orang-orang yang dihormati akan mendapatkan menu daging babi utuh, terutama rahang babi atau simbi. Belum lagi biaya perlengkapan, emas, dan pemberian uang untuk keluarga pengantin perempuan. Semua biaya yang diperlukan dibebankan pada pihak mempelai laki-laki. Jujuran atau bewe atau merupakan pemberian mas kawin yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Jujuran tersebut wajib diberikan, biasanya berupa uang, emas, perak, dan juga beras. Besarnya jujuran tergantung dari pendidikan, pekerjaan perempuan, serta status sosial orang tua perempuan dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosial perempuan dan keluarganya, maka semakin besar mas kawin yang harus diberikan. Biasanya jujuran digunakan untuk biaya saat pelaksanaan pernikahan. Karena harus memenuhi kawin tersebut, banyak mempelai laki-laki harus berhutang. Ditambah pula dengan acara pesta yang harus dilakukan di rumah keluarga mempelai laki-laki yang juga membutuhkan banyak biaya, maka semakin banyak pula hutang yang harus ditanggung. Beban hutang ini akan ditanggung oleh keluarga yang baru menikah. Suami istri harus bekerja keras selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga untuk melunasi hutang. Justru si istri biasanya yang bekerja lebih giat dibandingkan suami. Sebenarnya terletak tanggung jawab itu kepada suami. Itu yang terutama. Tetapi kadang disalahkan oleh masyarakat juga yang baru nikah ini karena pengaruh situasi kondisi ekonomi dan kebudayaan itu belum sepenuhnya memahami. Maka kebanyakan ibu-ibu di pedalaman ini itulah yang merasakan prihatin untuk mencari nafkah karena tanggung jawab mereka terutama di desa-desa ini, karena
sudah dililit oleh utang piutang tentang cucuran pernikahan. Selain harus mengurus keluarga, seringkali si istri harus bekerja keras, yaitu menyadap karet setiap harinya. Bahkan jumlah pohon karet yang dideres atau disadap tersebut ada yang mencapai 500 pohon dalam sehari. Karena aktivitas yang sangat padat tersebut, si istri seringkali mengabaikan kesehatan reproduksi utamanya saat mereka tengah hamil. Pengetahuan mereka yang masih rendah tentang kesehatan reproduksi menambah parah keadaan. Mereka jarang memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan, bahkan ada yang sama sekali belum memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan. Jadi hanya mana si ni anju putu menyuka sekolah abul mana tu hadi sekolah hadi saya pakai kan Lo, ulah ada pakai biasa mana ta? Biasa. Bagus ni anju putu mau jual. Lo, biasa mana? Terus selama mana bina tu hadi no pernah fariso babi. Do, lo pernah lo mami do babi dah. Do ya. Ba keduk ke? Do. Jadi nak contohnya apa dulu? Lo biasa mana? Do ya. Sama lo. Ba na contohnya mau nurut dan tolong ya udah. Atau saya dah ni baru masak saya. Hadiah suatu beban aku halu ama biasa mana menurut kerja manusia. Biasa mana meno saya tu mana saya mau halu ke mana. Lagi merasa berat ya. Do. Kita kasih tahu sama mereka kita sudah mengadakan posyandu tiap bulan, tapi kadang-kadang orang itu tidak datang dengan berbagai macam alasan. Misalnya itu orang itu kita ke posyandu hari ini jam 10 udah diumumkan di gereja, tapi orang itu kadang-kadang di ladang di ladang. Kenapa lagi? Oh kadang-kadang anaknya sakit, kadang-kadang semalam aku belum gereja. Padahal kita sudah dari puskesmas sudah datang sudah hadir, tapi orang itu nggak mau datang Bu, mungkin karena itu tadi lebih percaya mereka dengan keadaan, lebih senang mereka mencari nafkah daripada begitu pentingnya sama mereka posyandu itu. Begitulah kira-kira itu untuk desa Hilifadolo Bu ya. Akibat dari bekerja keras selama kehamilan, seringkali mereka mengalami gangguan selama kehamilan, yaitu sakit di bagian perut, bahkan ada yang sampai keguguran. Jika mengalami sakit di bagian perut, mereka akan pergi ke tukang urut atau tukang kusuk untuk dilakukan pengurutan. Tukang kusuk atau solo masa Nabina ini juga merangkap sebagai dukun beranak. Mereka banyak membantu menolong persalinan ibu-ibu di desa. Mungkin entah gara-gara kerja, kurang tahu lah, yang capek. Memang capek kerja lah, itu aja. Soalnya sama nenek ini terkenal di sini. Udah itu udah banyak dikeluarkannya bayi. Udah terkenal bukan hanya 50 orang lah, udah sering. Jadi percaya lah ya. Dia pun kusuk nggak kuat, biasa aja. Enak lah. Itu aja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada ibu dan anak di posyandu maupun berbagai penyuluhan. Sayangnya, mereka datang karena harus bekerja menderes karet di ladang. Mereka baru datang ke tenaga kesehatan jika mengalami komplikasi serius. Orang itu mungkin memikirkan ongkos minyak, memikirkan anaknya yang sakit, pendampingnya, untuk makanan babinya. Jadi kadang-kadang saja orang itu udahlah di rumah aja mungkin bisa.
Kita panggil saja nantilah penatua gereja, kita berdoa saja, pasti bisa. Cuman kalau parah-parahnya itu, kadang-kadang mereka tidak mau. Sudah parah lagi, sudah sekarat, barulah mereka mau. Itu hanya salah satu. Ada lagi di Hilifadolo itu di bawah. Sudah keluarlah tangannya letak lintang, sudah dibilang lagi, bidan tidak bisa ini, dukun juga nggak bisa. Tapi karena sudah membusuk anaknya dalam tidak tahu, barulah kita rujuk, barulah sudah mau sekarat dirujuk. Apalagi yang kita bikin, hanya kita infus doang kan, udah kita kesana ke rujuk ke Telu Dalam. Untunglah ibunya nggak sekarat, tapi anaknya sekarat. Itulah juga hanya 2 contoh saya kasih tahu sama ibu. Jadi kita terlambat masuk lagi kita dalam 4T, terlambatlah penanganan kita. Tapi kita lagi yang disalahkan, padahal itu jelas-jelas itu sudah kita kasih penyuluhan lagi, tapi masyarakat tidak mau juga. Udah kita gratiskan, tapi tidak mau. Namun demikian, peran tenaga kesehatan tetap dibutuhkan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi ibu selama hamil sampai melahirkan. Sebuah harapan yang besar agar para ibu tetap menjaga kesehatan reproduksinya meskipun dalam keadaan sosial ekonomi yang sulit, sehingga angka kematian ibu hamil saat melahirkan dapat diturunkan.